Sayang, Kamu bilang kamu buru-buru pulang ke negara. Cuma untuk memberikan Xing Rui desain kepada seorang wanita yang bahkan belum pernah kamu temui. Halo, Pak Su. Dia belajar desain, kebetulan memberinya sebuah perusahaan desain. Tahun lalu, kami seharusnya bertemu. Tapi karena aku ada urusan, aku membatalkan janji. Jadi kali ini aku kembali. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang baik padanya. Lalu menikah dengannya. Menikah? Xingxin. Pelan-pelan, kenapa terburu-buru? Soal kemarin, makasih ya. Nggak apa-apa. aksi sayang. Kesini. Mau apa lagi? Kami sudah putus. Mantan pacar Linda sayang, yang terjadi kemarin itu semua kesalahpahaman, pulanglah bersamaku. Salah paham. Salah paham apa? Kami melihat dengan mata kepala sendiri, kamu berpelukan dengan wanita lain, kamu bersama Linda, hanya untuk menipu uangnya. Aksi, Ya Xingxin sudah menjelaskan semuanya padaku. Kamu pembohong. astaga. Kamu ini jalang. Kalau bukan karena kamu ikut campur, masa Linda mau putus denganku? Kamu yang menipu Linda duluan. Cowok sepertimu, hidup dari wanita dan selingkuh. Kalau tidak putus, apa mau dipelihara? Sayang, Gaya apa sih? Kamu? Makan dari duit istri tapi selingkuh. Bikin malu cowok benar. Usir. lepasin aku. Kenapa tangkap aku? Pak Su lagi mujur soal cewek ya? Terima. Makasih apaan? Nggak bisa tapi maju ngotot. Kira dirinya ganteng ya? Perusahaan nggak punya satpam. Emang satpam cuma pajangan? Kalau kalah ya panggil bantuan dong. Lagi pula, kamu baru datang ke Cina. Cina banyak cowok baik, kenapa nggak pilih? Mesti cari orang asing. Selera kamu jelek banget. Kayaknya kamu nggak cocok jadi desainer. Tapi aku juga orang asing loh. Kamu emang pantas jomblo lama. Sama kayak zaman SMA, mulut masih pedas. Padahal yang diomongin semuanya baik, sering bikin orang pengen hajar lo. Lo juga sama kayak SMA. Mulut masih cerewet. Kerjaan tugas lo aja. Cepet cari asisten gue. Siap bos. Tadi itu orang siapa? Kenapa marah-marah ke semua orang? Ya gara-gara kalian berdua, kelihatan kayak badut. Lo bilang siapa? Mampus gue, berhenti. Ah, udah. Dia emang gitu, jangan hirauin. Pacarku udah balik. Pacarku sudah pulang. Hah, kamu sudah punya pacar? Iya, nanti aku cerita. Sin, aku sudah pulang. Kaget? Sin, aku sudah pulang. Kaget? Kaget banget. Sin, aku sudah pulang. Kaget? Kaget banget. Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Kapan pulang? Yuan, pacarku sudah pulang. Ini yang pacaran online lebih dari setahun belum pernah ketemu. Xingxin, banyak penipu di pacaran online, jangan sampai ditipu. Tidak akan. Yuan, aku ada urusan sekarang, nanti aku cerita. Hei, ada kabar baik. Pak Su mau pilih satu asisten. Pak Su, yang CEO Star Rui Design? Betul, pilih satu dari kalian bertiga, tampil bagus, kesempatan langka.
Aku tidak ikut. Singsin, tampil bagus ya. Aku yakin kamu bisa. Selagi aku ada, kalian pasti nggak ada kesempatan. Sebaiknya menyerah saja. Posisi ini pasti milikku. Pak Su, ini 2 kandidat asisten. Pasu, nama saya Alice. Saya desainer terbaik dari Star Rui. Saya tidak hanya pandai mendesain pakaian, saya juga sangat pandai melepas. Desainer pakaian terbaik, juga sangat pandai melepas. Atur dia. Atur dia untuk merapikan gudang. Pakaian manekin di gudang lepas satu persatu untukku. Paksu, kenapa Bapak menyuruhku merapikan gudang? Itu ada ratusan manekin. Ya, itu. Lagi pula, selera berpakaianmu jelek. Aku meragukan kemampuan desainmu. Setelah selesai merapikan gudang, berdasarkan pakaian-pakaian itu, tulis laporan analisis desain, serahkan ke Sekretaris Lin. Ada apa? Pak Su sudah marah. Cepat keluar. HMPH. Ini orang yang kau pilih untukku? Kuda pun kadang tersandung. Itu, masih ada satu lagi. Pak Su, nama saya Fusin. Fusin. Pacarku juga eksin yang sama. Fusin. Pacarku juga bernama Sin. Kau saja yang jadi asisten. Pak Su, saya. Maaf, Pak Su, saya angkat telepon dulu. Halo, Pak Wang? Desainnya sudah saya kirim ke email Anda, kan? Apa? Bikin ulang? Tapi ini sudah revisi ke-7. Apa sih yang kau gambar? Sampah. Sudah berapa kali aku bilang? Aku minta hitam yang berwarna-warni. Ini desainmu? Apa kau mengerti desain? Satu desain direvisi 7 kali. Kau pikir semua orang di dunia punya selera yang sama denganmu? Kau tidak perlu ikut proyek ini. Keluar, Bukan, keluar. Pak Su. Lien sialan macam apa ini? Berwarna-warni? Menurutku, dia sendiri sudah cukup berwarna-warni. Batalkan semua kerja sama dengan mereka. Dan lagi, kalau nanti ketemu klien macam ini, langsung tolak kerja sama. Baik. Bosku, mulutnya pedas dan gila. Padahal bukan salahku, dia marah-marah. Salahku katanya. Sin, kau teraniaya. Bos ini tidak tahu cara bergaul. Perusahaannya pasti bangkrut. Pasti bangkrut. Betul, pasti bangkrut. Sin, jangan marah. Pekerjaan pasti ada masalah. Hari ini aku bertemu karyawan yang dipukul dan dimarahi, tapi tidak melawan. Harus aku yang bantu. Bodoh sekali. Harus aku yang bantu. Bodoh sekali. Benar, pekerjaan tidak pernah mulus. Kau juga tidak mudah, peluk. Benar, pekerjaan tidak pernah mulus. Kau juga tidak mudah, peluk. Foto profil ini, kenapa kelihatan familiar? Kenapa foto profil ini kelihatan akrab ya? Maaf, Pak Su, aku nggak sengaja. Lain kali hati-hati ya. Dia nggak marahin aku? Kamu pikir, kadang dia masih manusiawi? Biasa aja. Setelah ngobrol sama pacarnya, dia senang gitu. Orang kayak dia punya pacar? Tapi selain pacarnya, dia benci semua wanita yang mendekatinya dengan maksud tertentu. Jadi kamu hati-hati ya. Ternyata dia setia juga.
Bergegas apa? Oh iya. Akhir pekan ini aku mau ketemu pacarku. Kalian pikir aku harus kasih kado apa? Pak Su sama pacarnya juga janjian ketemu akhir pekan. Desain Xingrui udah dikasih ke dia, masih kurang? Desain Xingrui yang dikasih perusahaan. Pak Su kita ini dermawan, sekali kasih langsung satu perusahaan. Kasih perusahaan itu kompensasi. Kado ya kado, kamu ngerti nggak? Pantesan kamu jomblo terus. Pacar aja nggak punya. Ternyata bos galak ini kalau pacaran juga paham. Kamu kan perempuan. Menurutmu aku harus kasih apa? Pak Su sebelumnya pernah kasih kado apa? Belum pernah? Kalau ini pertama kali kasih kado, jangan yang terlalu mahal, nanti dia merasa tertekan. Tapi jangan juga yang terlalu murah. Nanti dia pikir kamu nggak serius. Pak Su, kamu bisa pilih aksesoris kecil yang cantik. Bikin dia merasa kamu sangat perhatian. Masuk akal juga. Nanti kamu ikut aku ke mall pilih. Aku, Ayo, kesempatan bagus, ayo. kebetulan aku juga mau ketemu pacarku. Pertama kali ketemu. Mau pilih kado buat dia. Pak Su, Tidak ada yang cocok, iya. coba lihat saja. Pak Su, lihat gelang ini, bagaimana? Kecil tapi tetap elegan. Tangan. Yang ini bagus. Ambil yang ini saja. Entah apakah dia suka kancing manset ini. Ayo pergi. Pikirkan apa? Pak Su, lihat kancing manset ini, bagus tidak? Cukup lumayan. Suka? Karena kau bantu aku pilih hadiah. Ini aku bayar. Tidak usah, Pak Su. Kancing manset ini rencananya mau kubelikan untuk pacarku. Terima kasih, Pak Su. Kamu masih bisa cari pacar. Senang sekali. Tampaknya hubungan dia dengan pacarnya sangat baik. Tapi hubunganku dengan Sin lebih baik lagi. Hei, Sin, aku kecelakaan. apa? Yuan, tunggu aku segera datang. Yuan, kamu bagaimana? Kamu luka di mana? Aduh, Sin, jangan repot-repot. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Bukankah kamu bilang kamu kecelakaan? Ya, aku. Mobilku ditabrak pengendara. Pengendaranya jatuh dari motor dan terluka, jadi aku terpaksa mengantarnya ke rumah sakit. Kalau kamu tidak apa-apa, aku pergi dulu. Sekarang aku buru-buru ke sana. Seharusnya masih sempat. Hei, berhenti. Jangan-jangan kamu masih berpikir untuk bertemu dengan Om Kencan online itu. Kencan online itu banyak penipu. Yuan, dia bukan penipu, percayalah padaku.
Dia orangnya baik. Aduh, aku tidak peduli. Pokoknya aku tidak izinkan kamu menemuinya. Bukankah kamu mau cowok? Tunggu saja. Aku telepon, langsung panggilkan satu. Apa sih? Lepaskan aku. Halo, Kak. Aku di rumah sakit. Kecelakaan, kamu cepat jemput aku. Kecelakaan? Apa sih? Lepaskan, lepaskan. Oh. Su Yuan, kamu barusan membodohiku seperti ini. Ah, itu bukan membodohi. Aku ini menyelamatkanmu. Aku jamin, begitu kamu bertemu kakakku, pasti kamu akan lupa dengan penipu online itu. Yuan, percayalah padaku. Aku punya penilaian sendiri, pacarku benar-benar bukan penipu. Ah, tidak bicara lagi denganmu. Hei Singsin. Sulin ini. Kenapa datangnya lambat sekali? Maaf, Pak Su, maaf, aku tidak sengaja. Kamu kenapa di sini? Aku punya teman di rumah sakit, aku menjenguknya. Pak Su, aku masih ada urusan di sana, aku pergi dulu. Hei, halo maaf, di mana Yuan? Di sana. Terima kasih. Kakakmu bukannya kecelakaan mobil? Hasil periksanya bagaimana? Sudah diperiksa. Mau mati. Kamu ngomong apa sih? Sebenarnya ada apa? Ini karena kamu datang terlalu lambat, pasti sahabatku marah padaku. Ini hampir mati. Sahabatmu? Jadi sahabatmu yang menyuruhmu membodohiku, kan? Kamu disuruh temanmu untuk membodohiku, kan? Maksudmu menipu? Aku ini baik hati bantu kalian menjodohkan, loh. Tidak perlu kebaikanmu, nanti jangan bergaul dengan orang macam itu. Mau memanfaatkan adikku untuk mendekatiku, teman karib yang katanya. Sungguh tidak sederhana. Hei, apa yang kamu katakan? Aku ini adikmu, loh. Dan lagi maksudmu orang seperti apa? Dia itu teman karibku. Sudah, aku masih ada orang yang harus kutemui. Kalau kamu tidak ada urusan, pulang sajalah. Aku pergi dulu. Hei, Sudah lama belum ada kabar, apa dia lupa kalau hari ini ada janji? Terlambat begitu lama, jangan-jangan dia sudah pergi. Maaf, Pak Su, saya. Maaf. Seharian cuma minta maaf. Apalagi yang bisa? Aduh, gawat. Aku kotor. Mulut yang sangat pedas. Kok bisa dapat pacar? Untung saja dia bukan pacarku. Pak Su benar. Semua salahku. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Hei, kok nggak bisa nyala? Jangan-jangan rusak karena jatuh tadi. Mungkin saja. Dia hanya sibuk ada urusan mendadak. Masa nggak ada waktu balas pesan? Pasti dia lupa sama kamu. Nggak peduli sama kamu sama sekali. Ini proyek yang kamu buat. Kamu anak SD yang bikin mading? Gambarnya bagus ya. Lebih baik jadi juru kampanye di TK. Ambil. Dia makan petasan, ya, saking badannya. Nggak tahu. Pokoknya dari pagi udah marah-marah. Beberapa manajer kena marah. Lebih baik kita cepat pergi. Berhenti. Berhenti. Masuk.
Pak Su, Mana laporan perkembangan proyek baru yang saya tugaskan? Sudah lama sekali, belum juga saya terima. saya sudah selesai mengerjakan semua desain. Saya sudah berkomunikasi dengan pihak klien, mereka bilang desainnya tidak masalah. Semua detail komunikasi sudah saya kirim ke email Anda. Kalau begitu, pelajari tren desain berikutnya. Persiapkan diri lebih awal. Baik, Pak Su, saya mengerti. Saya akan kerjakan sekarang. Ada apa? Dimarahi? Ah, dia baru gagal bertemu pacar online-nya, jadi dia melampiaskan amarah. Ternyata pacar online? Kamu kira aku tuli? Siapa yang melampiaskan amarah? Kamu tidak marah. Cuma perusahaannya, ada kereta kecil yang ngung marah. Sudah kubilang, tinggal putuskan saja penipu itu, blokir, selesai. Apa aku terlalu baik sama kamu? Dia bukan penipu. Baik, dia bukan penipu, akulah penipunya, puas. Mulutmu sekarang kebanyakan bicara? Puas? Kemarin aku juga tidak bertemu pacarku. Jangan-jangan dia kira aku juga penipu. Sayang, maaf, kemarin HP-ku jatuh rusak. Sayang, maaf, kemarin HP-ku jatuh rusak jadi tidak bisa menghubungimu. Lalu aku pergi ke tempat yang sudah dijanjikan, menunggumu, tapi tidak pernah datang. Tidak bisa menghubungimu, lalu pergi ke tempat janjian menunggumu, tapi tidak pernah datang. Apa kamu marah? Maaf mengganggu, aku pergi sekarang. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Hampir kena marah lagi. Halo, Kak, katanya tadi HP-mu jatuh rusak. Gimana? Kamu nggak apa-apa? aku nggak apa-apa. Jangan khawatir. Asal kamu nggak marah padaku. Tentu saja aku marah. Kemarin kamu membatalkan janji, belum bilang gimana gantinya. Kalau nanti malam, kita ketemu lagi di tempat biasa. Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Baiklah kalau begitu aku. Terpaksa aku maafkan kamu. Lihat dirimu yang enggak berharga itu. Kamu keluar. Kalau begitu aku maafkan kamu, hahaha. Jadi sudah sepakat, nanti aku pakai gaun merah, biar kalau terjadi sesuatu malam nanti, kamu bisa menemukanku. Kalau begitu aku bawa buket mawar. Kali ini kamu jangan batalin janji lagi. Leganya. Tadi hampir ketahuan bos. Saking takutnya lihat dia, Ya iyalah, kamu nggak tahu. Dia pagi-pagi udah marahin beberapa supervisor, dia juga ngamuk sama aku tanpa alasan. Hei, kamu dengar nggak? Kok ditutup? ada apa? Kak, malam ini ikut aku ke restoran Siwan ketemu teman, ya? Sibuk. Tunggu. Jangan tutup teleponnya. Kak, aku mohon. Teman ini sangat penting bagiku. Kalau kamu nggak setuju aku menemuinya, aku nggak akan bahagia selamanya. Siapa peduli? Hei Yuan, aku Kak Linggu. Makan sama kakakmu, ya? Ketemu teman, nggak masalah. Aku setuju, nanti malam aku akan bawa kakakmu ke sana. Makasih, Kak Linggu. Oke, dadah Yuan. Siapa yang suruh kamu setujuin? Yuan, bagaimanapun juga adik kandungmu. Kamu setuju diajak makan, ketemu temannya kenapa? Meskipun kamu pacaran online, jangan terlalu aktif bisa dianggap murahan. Direndahkan. Kamu ngomong apa sih? Pacarku bukan orang seperti itu. Ya, dia bukan, tapi ya, kamu sudah janji sama aku, malam ini bagaimanapun harus pergi. Saudara dalam hati. Kamu.
Wanita ini dalang banget. Dia memanfaatkan adikku untuk mendekatiku. Aku mau lihat saja. Dia masih punya trik apa lagi? Halo, Yuan, ada apa? Xin, bukankah aku sudah bilang padamu, aku mau memperkenalkanmu pada kakakku, aku sudah memanggilnya, malam ini di restoran Siwan, aku akan membawamu menemuinya. Yuan, aku ada urusan. Sudah diputuskan ya? Halo, Sin. ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Kamu duluan saja, Sin. Aku ada urusan malam ini. Mungkin agak terlambat sebentar. Bagaimana kalau kita ganti tempat? Pergi ke restoran Siwan saja. Kita bisa bertemu nanti. Cool. Restoran si Yuan? Kebetulan sekali. Yuan juga bilang restoran ini. Ada apa? Tidak nyaman. Tidak. Restoran si Yuan, kan? Boleh. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa malam ini. Setelah selesai dengan wanita itu, aku akan memperkenalkan sayang pada Yuan. Supaya dia tidak terus dimanfaatkan wanita lain. Sin kakakku benar-benar pria yang sangat baik, tampan dan kaya. Kamu ini, jangan terus memikirkan paman internet itu. Setelah bertemu kakak Yuan bisa pergi bertemu pacar. Kak, di sini. Aduh, kok baru datang? Udah lama nungguin kamu. Pak Su, Kamu kenapa di sini? Dia juga pakai gaun merah. Kalian kenal? kakakmu adalah bosku. Wah, kebetulan banget ya. Sulin, kamu bilang gak mau datang. Tapi diam-diam siapkan bunga mawar. Pintar kamu. Ini untuk pacarku. Dia dan pacarnya juga janjian ketemu. Bawa bunga mawar. Jadi udah dipanggil pacar. Kalian ngobrol aja. Kami nggak ganggu. Yuan. Kamu nggak akan mengira kalau pacar yang tadi ku sebut adalah kamu, kan? Bukan. Kamu pantas. Pak Su, apa maksudmu? Apa maksudnya? Kamu tahu aku punya pacar masih pakai adikku untuk mendekatiku. Fusin. Kamu cukup licik ya. Pak Su, tolong kamu pahami dulu, waktu aku kenal Yuan aku sama sekali nggak tahu kalau kakaknya adalah kamu. Nggak tahu? Nggak tahu kenapa dia hari ini bisa bawa kamu ke sini? Trik macam ini sudah sering kulihat. Ini semua karena Yuan. Kamu nggak akan bilang Yuan yang memaksamu datang, kan? Lalu apa lagi? Pura-pura jatuh lalu merapat ke pelukan. Biar adikku mengira kita sudah bersama, kan? Narsis, kamu sakit ya? Udah dipeluk. Maaf, Pak Su. Tadi kaki saya terkilir. Sin. Fusin. Caramu tidak lebih hebat dari wanita lain. Sin. Sakit nggak jatuhnya? Kak, kenapa kamu dorong orang? Pura-pura aja sih. Kak, ngomong apa sih? Sin sudah terluka. Cepat minta maaf padanya. Nggak usah, Yuan. Pak Su merasa lebih tinggi. Aku wanita licik. Mana layak dia minta maaf padaku? Siapa yang berani bilang kamu wanita licik, akan ku hajar dia. Kak, Sin itu sahabatku. Kenapa kamu bicara begitu tentang dia? Dia mendekatimu hanya untuk mendekatiku. Kamu bodoh. Dia memanfaatkan kamu. Kamu malah membelanya. Hari ini aku yang memaksanya untuk menemaniku. Sebelum dia datang, dia sama sekali tidak tahu kamu itu kakakku. Tidak tahu? Dia tidak membodohimu. Bagaimana dia mencapai tujuannya hari ini? Lihat dirimu sekarang.
Berarti dia berhasil. Kak, kamu benar-benar salah paham sama Sin. Sin. Yuan. Sudahlah, jangan bicara lagi. Pokoknya kakakmu sekarang sudah ketemu, aku juga sudah janji dengan orang. Aku pindah meja. Restoran ini hari ini sudah aku sewa penuh. Orang lain yang tidak penting semua diusir keluar. Usir mereka semua. Kak, Pak Su, apa salahku? Kenapa kau selalu menyudutkanku? Setiap hal yang kau lakukan, setiap tindakanmu menyinggung perasaanku. Sudah kubilang, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mendekatimu. Dulu kau memelukku di kantor, kukira itu kecelakaan. Sekarang, bagaimana aku bisa percaya padamu? Apakah kau menderita delusi cinta? Aku punya pacar, aku sama sekali tidak akan menyukaimu. Dan di dunia ini, tidak semua wanita harus memujamu. iya, Kak. Sin sudah punya pacar. Dia tidak pernah berpikir untuk mendekatimu. Semua yang terjadi hari ini aku yang atur. Bahkan jika semua ini benar, dia punya pacar tapi tetap datang menemuiku, apa kau tidak merasa lucu? Siapa bilang malam ini aku sengaja datang menemuimu? Kenapa? Kali ini kau mau menarik siapa lagi sebagai tameng? Untuk sekali memancing, persiapanmu cukup matang ya. Kak, bisakah kau diam sebentar? Kenapa harus diam? Apa aku salah bicara? Dia memang tipe yang suka mendekati orang kaya, orang yang tak segan melakukan apa saja. Karena Pak Su bilang aku tak segan. Lalu kenapa malam ini kau datang? Atau jangan-jangan, kau sengaja datang untuk menghinaku? Sin. Iya, kenapa? Kak, Pak Su ternyata sama seperti yang kulihat. Luaran dan dalaman sama. Mulut tajam, hati kejam. Yuan. Kakakmu sudah menganggapku wanita licik. Aku tak ada yang bisa dikatakan. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Sin. Sin. Sulin, dia adalah teman terbaikku. Kenapa kamu bicara seperti itu padanya? Apakah dia menganggapmu teman? Dia melakukan ini semua hanya untuk memanfaatkanmu. Kamu tidak tahu? Sulin, apa yang kamu omongkan? Kamu tidak mengenalnya. Apa hakmu bicara seperti itu tentang dia? Kalau dia karena kejadian malam ini memutuskan persahabatan denganku, maka aku tidak akan mengakui kamu sebagai kakak lagi. Yuan. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia ditipu oleh wanita itu lagi. Aku akan menjaganya, tapi kamu terlalu gegabah malam ini. Kamu benar-benar salah paham padanya. Kamu ini Salah paham. Ini jelas-jelas disengaja. Mana mungkin salah paham? Sin. Maaf, Sin. Aku juga tidak tahu kenapa kakakku bisa seperti ini. Sungguh maaf. Nggak apa-apa, ini bukan salahmu. Kita akan selalu menjadi sahabat terbaik. Kakakmu, aku tidak akan biarkan dia mempengaruhi hubungan kita. Terima kasih, Sin. Bagaimana kakimu? Masih sakit? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Tadi aku tidak sengaja terkilir. Kalau begitu aku dan Kak Lin antar kamu pulang. Nggak apa-apa, aku masih ada urusan sebentar. Kalian pulang duluan aja. Sekretaris Lin, bisakah kamu tolong antar Yuan pulang? aku antar Yuan pulang. Kamu hati-hati ya. Kamu juga jangan ambil hati. Dia memang begitu. Hati-hati di jalan ya. Sayang, kita ketemu di tempat lain. Sayang, kita ketemu di tempat lain. Sin, kamu di mana? Aku sudah sampai di restoran Siwan. Sayang, kamu kita di mana? ganti tempat ketemu. Aku sudah sampai di restoran Siwan. Aku juga sudah sampai. Kenapa aku tidak lihat kamu?
Kamu di mana? Di dalam restoran? Aku di dalam restoran, Sinsin. kamu sudah masuk? Kamu di mana? Aku sudah sampai di Siwan. Aku sudah sampai di Siwan. Bukankah sudah dipesan seluruhnya oleh Sulin? Sin, kamu di mana? Aku sudah sampai di Siwan. Aku sudah sampai di Siwan. Aku sudah sampai di Siwan. Aku juga sudah sampai. Kenapa aku tidak melihatmu? Kamu di mana? Apakah kamu bawa bunga mawar? Foto dulu, biar aku lihat. Kenapa tidak balas pesanku? Apa HP-nya rusak lagi? Sin. Sin, saya sekarang di restoran. Bunga mawar juga sudah dibawa. Sekarang tinggal menunggu sang putri muncul. Kamu jangan mengira pacar yang tadi aku maksud adalah kamu, kan? Menurutmu, kamu pantas? Sin, ada apa denganmu? Kenapa kamu diam saja? Apakah ada yang salah dari yang aku lakukan? Yang membuatmu marah? Caramu tidak lebih pintar dari wanita lain sedikit pun. Hei, Sin. Sebenarnya ada apa denganmu? Apa kamu sakit? Atau diganggu orang? Atau ada masalah? Katakan padaku, aku akan bantu selesaikan, oke? Kenapa harus kamu? Dia memang suka cari untung dari atasan, tidak segan-segan. Karena di hatimu aku adalah orang yang penuh intrik, wanita yang cari untung. Kalaupun kita bertemu, kamu tetap tidak akan suka padaku. Lebih baik kita putus saja. Sin, kamu dengar. Kenapa ditutup? Sulin, kita putus saja. Aku putus denganmu. Bagaimana? Bagaimana bisa begini? Sin, kamu. Apa kamu lelah? Tidak apa-apa, kita ketemu lain kali. Temu nanti juga boleh. Jangan bercanda seperti ini. Sin, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kamu boleh pukul aku atau marahi aku. Tapi jangan blokir aku, ya? Sin. Aku mohon, jangan begitu. Jangan blokir aku, apa boleh? Aku mohon padamu. Mohon. Sulin, kita sudah selesai. Bagaimana bisa begini? Padahal tadi siang baik-baik saja. Sin, jangan tinggalkan aku. Sin. Nona, di belakang itu pacarmu, kan? Mau tunggu dia sebentar? Tidak usah. Sin, jangan tinggalkan aku. Apa salahku sebenarnya? Aku tidak akan pernah putus denganmu seumur hidupku. Dalam 3 hari, dengan cara apapun, temukan kembali pacarku untukku.
Sing Sin, hubungan online itu memang tidak bisa diandalkan. Orang itu pasti pria brengsek, kamu benar putus dengannya. Kamu benar. Dia memang pria brengsek. Dia bilang aku tidak segan-segan menjilat atasan, pria brengsek yang mulutnya tajam dan narsis. Lebih baik segera putus. Tidak segan-segan menjilat atasan. Kata-kata itu kok kedengarannya familiar ya? Ah, pria biasa yang percaya diri itu memang begitu. Putus aja, ayo pergi. Aku bawa kamu ganti suasana, ayo. Gimana? Ramai kan? Apa kamu merasa sedikit lebih baik? Itu bukan kakakku. Dengan Kak Linggu. Hah, itu kakakku dan Mas Linggu, kan? Ayo kita lihat. Yuan, mending tidak usah, aku tidak mau pergi. Sin Sin, apa kamu masih marah sama kakakku? Dia bosku, mana berani aku bikin dia marah. Baiklah, Sin Sin, demi aku, jangan marah lagi, ya. Anggap saja temani aku melihat-lihat. Kita sudah sampai, ayo. Ayolah, ayo masuk. Ayo, ayo. Yuan, Ya, jangan minum lagi. Jangan ganggu aku. Mas Linggu, kalian ngapain? Kok minum banyak banget? Kakakmu gagal pacaran online, putus cinta, jadi mabuk. Kakakku pacaran online? Sejak kapan? Kok aku nggak tahu? Sudah lebih dari setahun. Jangan ganggu aku. Cuma penipu, kan? Ya sudah, nggak ketemu ya sudah, buat apa merusak tubuh sendiri? Dia bukan penipu. Dia pacarku. Aku suka dia. Dia masih membelaku. Aku belum pernah lihat kakakku seperti ini. Kakakku diputusin cinta online, Sin Sin juga putus. Kok bisa kebetulan banget? Kakakku putus cinta online. Sin Sin juga putus. Kok kebetulan banget? Kamu juga cinta online? Iya. Tapi sudah berakhir. Kan ku bilang juga, cinta online ini memang gak ada hasil bagus, kan? Betul, Sin Sin. Jangan pikirkan lagi om cinta online itu. Aku tiba-tiba ingat hari ini ada urusan. Cukup mendesak, itu, Linggu. Tolong antar aku sebentar. Itu, Fusin, tolong jagain Pak Su, nanti setelah aku antar dia, aku kembali. Tolong aturkan untukku, ya, itu, nanti balik, aku jemput dia. Yuan. Pak Su. Hei, Yuan. Hei, Sin Sin, aku tiba-tiba ingat. Aku malam ini main sampai pagi. Linggu butuh bantuanku, jadi nggak bisa pergi. Tolong antar kakakku pulang. Aku nggak bisa. Hei. Hei, kamu, dasar Yuan. Pak Su. Pak Su, bangun. Saat diam, memang cocok dengan bayangan pacar yang kuinginkan. Pak Su, aku antar kamu pulang, ya? Pelan-pelan,
Pak Su. Pelan-pelan. Capai banget aku. Xingxin. Jangan pergi, Xingxin. Jangan pergi, Xingxin. Sulin. Kita sudah putus. Jangan putus, Xingxin, aku tidak mau putus denganmu. Xingxin. Pagi. Minggir. Kenapa muka kamu merah? Bukan, aku juga mau tanya kamu. Kemarin kamu ikut aku minum. Aku mabuk, sebenarnya terjadi apa? Nggak ada apa-apa. Waktu itu sama Yuan dan Fuxin. Ini pasti dipukul Fuxin, kan? Kamu ngapain? Fuxin. Ada perintah, Pak Su? Kamu? Apa? Semalam kamu pergi ke rumahku, kan? Semalam. Aku cuma mau mengantarmu pulang. Fuxin, apa kamu memang gak bisa lepas dari pria? Setelah aku mempermalukanmu seperti itu, kamu masih gak menyerah, sekarang malah datang ke rumahku. Saking gak sabarnya naik ke ranjang pria. Di matamu, aku memang serendah itu. Seseorang tanpa harga diri. Baik, akan kuulangi sekali lagi. Semalam, aku cuma mau mengantarmu pulang. Dan lagi, meskipun semua pria di dunia ini mati semua, tinggal kamu seorang. Aku tetap nggak akan suka sama kamu. Syukurlah kalau begitu. Mulai sekarang, kamu gak lagi jadi asistenku. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Keterlaluan. Fuxin itu bukan orang seperti itu. Dia berkali-kali datang padaku. Kamu malah selalu membelanya. Apa kamu suka wanita seperti itu? Apa-apaan yang kamu bicarakan? Semalam, Yuan yang menyuruh Fuxin mengantarmu pulang. Itu tamparan darinya, kan? Apa aku benar-benar salah paham? Dia baru putus cinta, juga baru patah hati. Dia mau merawatmu itu karena dia baik hati. Kamu malah, bagaimana kamu memperlakukannya? Kalau Yuan tahu ini, dia pasti marah lagi. Dia juga pacaran online? Dia juga pacaran online? Ya dong, aku sudah bilang dari dulu. Hubungan online itu nggak bisa diandalkan. Kalian ini kenapa sih? Yuan lihat kalian berdua putus cinta, mau menjodohkan kalian berdua. Kamu nggak dipukul mati sama Fuxin? Untung kamu benar-benar beruntung. Minggir. Apa aku benar-benar salah paham sama dia? Apa kamu segitu nggak bisa lepas dari cowok? Sulin, apa hakmu menghinaku seperti ini? Seumur hidup, kalau aku masih lembek sama kamu, aku babi. Xingxin, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Xingxin, jangan khawatir. Mungkin Pak Su sedang bad mood. Aku nggak mau kamu jadi asisten lagi. Nanti kalau sudah tenang,
Pasti akan memanggilmu kembali. Mau dipanggil kembali? Siang bolong. Mimpi di siang bolong. Kamu kan bukan Paksu. Mana tahu kamu enggak. Orang yang punya mata pasti tahu. Fu Xin diusir karena dia membuat Pak Su marah. Untung nggak dipecat. Saran aku, mending jauhi dia. Kalau enggak, aku juga nggak bisa bantu. Siapa yang minta bantuanmu? Kamu sombong banget. Kamu pikir aku diusir. Jadi kamu punya kesempatan? Tentu saja. Posisi ini memang dari dulu milikku. Meskipun kamu menempati posisiku begitu lama, tetap harus dikembalikan padaku. Siapa bilang mau kasih ke kamu? Siapa bilang itu untukmu? Pak Su, kenapa Anda datang? Kamu barusan bilang aku ingin kamu jadi asistenku. Cuma bercanda kok. Bercanda? Tempat kerja apakah itu tempat untuk bercanda? Suka bercanda sekali. Bercanda di jalan aja sudah cukup. Ngapain kerja? Pak Su, saya salah. Gak akan berani lagi. Gak ada lain kali. Kamu sering mengadu domba rekan kerja, merusak keharmonisan perusahaan. Xing Lui tidak membutuhkan desainer sepertimu. Mulai besok, tidak usah datang lagi. Pak Su, Aku mohon, aku salah. Ampuni aku sekali ini saja. Pak Su, gak berani lagi. Pak Su, Pak Su, Pak Su. Ada kesempatan, minta maaflah. aku gak salah. Ngapain minta maaf? Masa gak salah? Sebelumnya kamu keterlaluan, kamu gak salah, cepat minta maaf. Kalau tidak, Yuan akan marah. Ada perlu, Pak Su? Aku cuma mau bilang. Pemecatan Alice tidak ada hubungannya denganmu, jangan terlalu dipikirkan. Ya, Pak Su, saya tidak akan berharap lebih. Kalau Pak Su tidak ada urusan lain, silakan kembali. Saya masih sibuk kerja. Aku dari awal sampai akhir tidak pernah mendekatimu. Bahkan jika di dunia ini semua laki-laki sudah mati tinggal kamu seorang. Aku juga tidak akan menyukaimu. Apa aku benar-benar salah paham padanya? Kak, kenapa kamu mencabut posisi asisten Xin Xin? Untuk apa lagi? Kak, aku susah payah membuat Xin Xin mengantarmu pulang memberi kalian berdua kesempatan. Tapi kamu malah melakukan hal seperti ini. Kamu malah memarahinya. Kamu mau membuatku marah, ya? Aku belum membicarakanmu. Aku sudah punya pacar, kamu sembarangan menjodohkan aku. Sudahlah, pacar apa? Jangan kira aku tidak tahu, itu kan cuma penipu online. Dia sudah meninggalkanmu, kenapa masih memikirkannya? Aku bilang sekali lagi, dia bukan penipu, dia putus denganku, pasti ada alasannya. Setelah kami jelaskan kami bisa bersama lagi. Bukan. Aku sadar kalian yang suka pacaran online apa otak kalian agak kaku? Dulu Xing Xin ngotot tidak percaya itu penipu, akhirnya tahu dia playboy baru putus. Pacarnya playboy? Iya. Bukan hanya playboy multut pedas dan narsis. Mengira dia yang paling tampan di dunia. Malu-maluin. Karena tidak segan-segan ingin mendekatinya. Pria biasa yang percaya diri tidak tahu malu. Kata-kata itu kok familiar? Sudahlah, jangan bahas playboy itu. Kak Xin Xin benar-benar gadis yang baik. Tulus dan baik hati. Jika kamu melewatkannya pasti akan menyesal. Jangan sembarangan bicara. Aku sudah yakin dia pacarku. Apa kamu kena guna-guna? Aku mau lihat siapa sebenarnya wanita ini. Hei, Kak, pacarmu adalah Xin Xin? Kak, pacarmu itu Xing Xin ya? jangan bercanda, berikan ponselnya. Akun ini adalah Xin Xin. Apa yang kamu omongin? Mana mungkin? Kalau nggak percaya, lihat, dua akun ini,
apakah persis sama? Ini? Masa pacarku adalah Sin. Apa kita panggil dia ke sini dan tanya? Nanti tahu sendiri. Tapi tadi pas aku masuk, sepertinya nggak lihat Sin. Dia pergi kemana? Sudah kembali Hei Yuan. Fusin pergi bertemu mitra bisnis. Mitranya itu di dalam industri terkenal suka meraba-raba, ketika bernegosiasi dengan wanita muda pasti akan meraba-raba. Apa? Tuan Louis tidak tahu apakah mereka puas dengan proposal kita. Merasa puas. Jika Anda menghabiskan minuman ini, proyek ini akan saya berikan padamu. Sekarang, cukup kan? Tentu saja cukup. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Lepaskan dia. Tolong. Lepaskan dia. Lepaskan kami. Tuan Su, ini kesalahpahaman. Tuan Su tidak akan demi seorang wanita berurusan dengan keluarga Louis kami, kan? Batalkan semua kerja sama dengan mereka. Bekerja sama dengan orang seperti ini membuat saya muak. Kami adalah pemasok terbesar Xingrui. Diam kau. Kau dalam masalah? Bawa pergi. Jika biasanya tidak setajam itu, orang sepertinya benar-benar memberi rasa aman. Sin, kau tidak apa-apa? Terima kasih, Tuan Su. Tidak perlu repot. Sin, maaf. Kami datang terlambat, menyebabkan kau diintimidasi. Tidak apa-apa, aku malah harus berterima kasih. Kalian telah menyelamatkanku. Sin, kau pacarku, kan? Tuan Su, apa ini lagi? Cara ujian baru. Aku ini perempuan licik. Sekarang seharusnya aku bersyukur dan berterima kasih dan menyerahkan diri, ya? Maaf. Bukan maksudku begitu. Sebelumnya aku. Ah, Kak. Ingin tahu siapa pacarmu? Telepon saja dan tanya, kan tahu? Untung aku sudah memblokirnya. Pasti teleponnya tidak tersambung. Sin, kamu itu pacarku, iya, kamu. Barusan aku cuma angkat telepon iseng doang. Aduh, Sin. Jangan menyangkal lagi. Beberapa hari lalu, waktu kamu nggak sadar, aku keluarin kakakku dari blacklist. Yuan, kamu? Sebelumnya aku nggak tahu kalian adalah pacar online satu sama lain. Bikin kalian kelewatan 2 kali kencan. Dan juga bikin banyak kesalahpahaman. Ini semua salahku. Maaf. Nggak apa-apa. Ya udah, kelewatan ya, kelewatan. Nggak masalah besar. Lagian aku sama kakakmu sekarang, udah nggak mungkin lagi. Sin, sebelumnya aku nggak tahu kamu itu Sin yang aku kenal. Jadi aku nggak tahu beneran kamu. Kasih aku satu kesempatan lagi ya. Pak Su, aku ngerti kamu waspada sama orang lain. Tapi kamu nggak seharusnya, setelah aku berulang kali menjelaskan padamu berkali-kali, kamu masih terus menghinaku. Aku juga manusia. Aku juga punya harga diri. Aku tahu. Maaf, Sin, sungguh maaf. Kamu boleh pukul atau marahi aku. Asal kamu jangan tinggalin aku ya. Nggak mungkin lagi. Sulin, waktu aku bilang putus padamu, mulai saat itu, kita udah berakhir.
Aku nggak bilang putus. Ya nggak bisa putus dong. Sin. Kasih aku satu kesempatan lagi, ini yang terakhir. Aku sungguh nggak bisa lepas dari kamu. Sin, kamu nggak marah? Lepasin. Sin, jangan gitu dong. Sulin, kita udah bukan anak kecil. Baik-baik aja pisahnya. Jangan bikin malu. Yuan, tolong bicarain. Sin. Kak, harus tulus. Masa ngandelin orang lain? Sin sahabatku. Tentu aku di pihak dia. Walau kamu kakakku, jangan harap aku bantu. Sin, tenang aja, aku selalu di pihakmu. Yuan kalau gitu, aku pulang dulu ya. Sin, tunggu aku. Aku antar kamu pulang. Apa ini udah berakhir? Sin. Apa maksudmu? Sin. Sudah kupikirkan aku masih belum bisa melepaskanmu. Meskipun kamu ingin putus denganku. Tapi bisakah aku mengejarmu lagi? Kamu mau kemana? Aku antar. Tidak usah. Bunga ini khusus kubelikan untukmu. Aku tidak butuh. Katakan padaku apa yang kamu mau, aku belikan. Apapun aku bisa berubah. Sulin, sudah jelas yang kukatakan padamu. Kita sudah lama putus. Tolong jangan cari aku lagi. Sin. Hati-hati kamu tidak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Lepaskan aku. Dokter, bagaimana? Parah? Tidak apa-apa, cuma keseleo kaki, agak bengkak. Saya resepkan obat oles. Jangan pakai kaki itu dulu. Terima kasih, dokter. Sin, aku ambil obat. Tunggu sini. Nanti aku jemput kamu. Kenapa kamu lakukan semua ini? Sebelum tahu aku pacarmu, kamu jelas-jelas benci aku. Pacarmu perhatian banget sama kamu. Kamu punya selera yang bagus. Dokter, dia bukan pacarku. Aku tidak pernah salah lihat orang. Kalian jelas-jelas saling suka. Aku? Apa aku masih suka dia? Aku ambilkan air minum. Tidak perlu. Aku olesin obat. Tidak usah. Tidak apa-apa. Tidak usah. Patuh ya. Semua yang kamu lakukan, apa hanya kompensasi rasa bersalah? Atau benar-benar suka? Cuaca hari ini sangat bagus. Hari yang baik, kan?
Sin. Sebelumnya semua salahku. Aku sombong dan narsis. Aku setuju kamu putus denganku. Tapi aku berharap kamu memberiku satu kesempatan lagi untuk mengejarmu. Biarkan aku menebusnya. Maukah kamu menjadikanku pacarmu? Ini jadi iya atau tidak sih? Sin belum memaafkan kakakku, ya? Tidak, aku harus membantunya. Jangan buru-buru. Hei. Aku temani kamu. Sin, kakakku benar-benar sadar salahnya. Dia sangat mencintaimu. Maafkan saja dia. Maafkan dia? Atau memaafkanmu? Dia ya dialah. Maafkan dia. Lalu kenapa dia sendiri tidak minta maaf padaku? Sin, aku salah. Maafkan aku. Aku benar-benar tahu salah. Baiklah, Sin, kamu sudah memaafkanku? kenapa? Bunga ini bukan untukku? Bunga ini untukmu. Berhenti. Aku belum setuju jadi pacarmu. Biarpun nanti ada yang bilang aku cari keuntungan. Sekarang grup Xingrui sudah menjadi milikmu. Kamu bosnya. Akulah yang cari keuntungan. Hah? Sejak kapan aku jadi bos Xingrui? 3 hari yang lalu baru selesai transfer saham, sekarang kamu adalah bos Xingrui yang terhormat, Direktur Fu. Sekarang aku tidak punya pekerjaan. Direktur Fu, bisakah menerimaku? Kalau begitu, kamu jadi pacar masa percobaanku dulu. Jadi permanen atau tidak, tergantung performamu. Pasti selesai tugas.